Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pertemuan Selasa yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa faidah atau pentingnya mempelajari Al-Asma'ul Husna. Materi sekarang sebenarnya kelanjutan dari materi kemarin, yaitu pengaruh pemahaman kita terhadap Asmaul Husna terhadap ibadah kita. Salah satu di antara faidah dari memahami Asmaul Husna adalah ibadah kita itu akan semakin berkualitas, akan semakin baik, semakin bagus, semakin ikhlas, semakin khusyuk, semakin bertambah penghayatan, sehingga menghasilkan hasil yang sangat manis dari ibadah yang kita lakukan. Berupa apa? Berupa kelezatan rohaniyah ketika melakukan ibadah. Berupa kenyamanan, berupa ketenangan, ketentraman batin. Yang oleh Nabi SAW disebut dengan halawatul iman, atau manisnya iman. Dan inilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan al-jannatu fid dunya, surga di dunia. Kata beliau, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, siapa yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa yang dimaksud surga dunia diterangkan oleh muridnya, yaitu Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Yang dimaksud surga dunia oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah ketenangan batin ketika ibadah, ketentraman hati ketika taqarrub, dan kesejukan kalbu kita ketika berada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang disebut dengan surga dunia. Siapa orang yang ibadahnya belum mencapai level itu, salatnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya tidak melahirkan ketenangan batin, berarti dia belum merasakan surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Ibadah yang tidak melahirkan ketenangan batin adalah ibadah yang mardudah, yang tertolak.
Kenapa demikian? Sebab salah satu di antara sifat Allah adalah asy-syakur. Nanti kita akan bahas asy-syakur. Asy-syakur maknanya maha berterima kasih. Maha pembalas atas semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Kalau seorang hamba ibadah benar kepada Allah, Allah balas kontan di dunia dan ada balasan yang tertunda di akhirat. Salah satu balasan kontan di dunia itu adalah Allah berikan ketenangan jiwa, sakinah, ketenangan batin. Selama ibadah dan setelahnya itu balasan yang kontan. Lalu bertambah imannya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu balasan kontan oleh Allah kepada hamba atas ibadah yang benarnya, atas ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu wujud dari dari sifat syakurnya Allah. Diberi kontan berupa ketenangan batin. Maka apabila seorang ibadah tapi tidak merasakan ketenangan batin, ketentraman, kenyamanan selama ibadah, berarti orang itu tidak dibalas oleh Allah. Berarti memang tidak layak diberikan balasan. Mungkin karena aspek niat, mungkin karena aspek mutaba'ah. Salah satunya adalah mungkin karena aspek kurangnya penghayatan terhadap ruh dari ibadah tersebut. Jadi kalau kita ingin masuk surga akhirat, masuki dulu surga dunia. Yaitu dapatkan ketenangan batin, ketentraman jiwa, keteduhan hati ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu bukti diterimanya ibadah kita oleh Allah, karena setiap ibadah yang diterima Allah berikan balasan kontan di dunia. Salah satu balasan kontan tersebut adalah ketenangan hati. Nah, salah satu cara yang harus kita tempuh agar bisa melakukan ibadah yang berkualitas adalah aplikasikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kita. Kandungan dari makna Asmaul Husna wajib kita aplikasikan. Dan untuk itu wajib dulu kita fahami makna dari semua nama-nama dan sifat Allah tersebut. Maka setiap kali kita memahami nama dan sifat Allah berpengaruh besar kepada kualitas ibadah kita. Berkata Syekh Abdul Razak, wal hadithu huna fi iqtidaiha li athariha min al-ubudiyah kal khudu wal dhulli wal khusyu wal inabah wal khasyah wal rahbah wal mahabbah wat tawakkul wa ghairi dhalik min anwa'il ibadati adh-dhahirah wal batinah. Berbicara tentang isi kandungan Asmaul Husna akan memberi pengaruh kepada ibadah kita, seperti tawadhu, seperti merendah, seperti khusyuk, seperti tobat, rasa takut, cinta, ikhlas, tawakal,
dan ibadah-ibadah lain baik yang zahir maupun yang batin. Kenapa demikian? Fa inna kulla ismin min asma'illah wa kulla sifatin min sifatihi lahu ubudiyatun khasah hiya min muqtadiyatiha wa min mujibatil ilmi biha wa tahaqquq bima'rifatiha. Karena semua nama dari nama-nama Allah serta semua sifat dari sifat-sifat Allah itu mengandung peribadatan yang khusus kalau isi kandungan maknanya itu kita fahami secara benar. Coba umpamanya, perhatikan. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah Esa dalam hal rububiyah. Rububiyah itu Allah satu-satunya yang memberi madarat ataupun manfaat, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengurus seluruh alam jagat raya ini. Maka seseorang yang meyakini demikian pasti akan bertawakal hanya kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kamu kepada zat yang selalu hidup dan tak pernah mati. Bertasbihlah kepadanya dengan memujinya, dan cukuplah Allah Azza wa Jalla maha mengetahui terhadap dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi Allah menyuruh manusia bertawakal dan menyadarkan manusia bahwa tawakalnya itu kepada zat yang hebat loh. Yaitu Allah yang selalu hidup, gak pernah mati. Yang mengetahui seluruh dosa hamba-hambanya. Yang mengatur seluruh kehidupan semua makhluk di alam jagat raya ini. Tawakallah kepadanya. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kamu kepada Al-Aziz dan Ar-Rahim. Juga dalam surah Al-Muzammil ayat 9, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Allah penguasa timur dan penguasa barat. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, jadikan Dia sebagai satu-satunya pelindung. Jadi meyakini beberapa sifat Allah, bahwa Allah penguasa seluruh alam jagat raya, bahwa Allah yang maha hidup dan maha tidak akan pernah mati. Kehidupan Allah tidak diawali oleh kematian dan tidak diakhiri oleh kematian. Selama hidupnya tidak pernah dibarengi oleh kelemahan dan kelalaian, maka seluruh sifat Allah seperti itu akan memotivasi orang untuk bertawakal hanya kepada Allah. Sedangkan tawakal adalah salah satu jenis ibadah yang wajib kita miliki. Tawakal ini ibadah batin yang teraplikasi dalam bentuk amalan. Berkata Syekh Abdul Razak, wa idza alimal abdu bi anna Allah sami'un basirun alimun la yakhfa alaihi mithqala dzarratin fis samawati wal ard wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur
wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli syai'in ilman wa ahsa kulla syai'in adada. Bila seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu maha mengetahui, tak ada satu masalah sekecil debu pun di langit atau di bumi yang tersembunyi dari pandangan dan ilmu Allah. Allah mengetahui baik yang sir ataupun yang tersembunyi. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam setiap dada. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, maka siapa orang yang meyakini beberapa sifat Allah tadi, pasti dia akan menjaga lisannya, menjaga seluruh amalan anggota tubuhnya, bahkan menjaga amalan hati sekalipun tersembunyi. Amalan hati itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruknya pasti dihindari, walaupun orang nggak tahu. Contoh amalan hati yang buruk adalah riya ketika beribadah, beramal soleh. Contoh amalan hati yang buruk itu ada perasaan iri, dengki, benci, suudzon kepada sesama. Kan ini terlarang. Contoh amalan buruk yang tersembunyi itu umpamanya ada perasaan memusuhi kepada sesama muslim. Itu Allah tahu. Itu Allah melihat dan memerintahkan malaikat yang ada di kanan kiri kita untuk mencatatkan. Walaupun hanya baru amalan hati. Kalau amalan itu sudah dicatat. Ingat, harus dibedakan antara niat mau melakukan amalan buruk dengan amalan hati yang buruk. Kalau niat untuk mengamalkan amalan buruk, contohnya niat mau nyopet, niat mau nyolong. Perbuatan buruknya nyopet dan nyolongnya ya. Diawali oleh niat tidak? Diawali oleh niat. Apakah semua yang hadir di sini ikhwan ataupun akhwat? Ikhwannya berjenggot, cingkrang, akhwatnya bercadar. Yakin nggak seluruhnya niatnya baik? Enggak. Ada yang niatnya kesini menukar sepatu, pakai sendal atau sepatu yang butut, masuk sana, nanti keluarnya ke sono, ngincer dulu, survei dulu mana yang bagus, pakai ketika datang yang jelek, ketika pulang yang bagus. Sama rupanya tidak ada CCTV gitu, ketahuan. Jadi itu niat untuk melakukan keburukan. Kalau niat mau melakukan keburukan belum dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Walaupun malaikat tahu. Tapi kalau amalan hati yang buruk itu bukan niat, tapi sudah beramal. Cuma pelakunya adalah hati. Contoh benci. Itu amalan hati. Contoh suudzon. Itu amalan hati. Contoh ada sifat benci atau memusuhi. Itu sudah amalan hati. Itu sudah dicatat loh. Sebagai satu dosa. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qaida. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi satu ucapan, satu kata yang keluar dari mulut itu tercatat oleh raqib, oleh atid.
Orang yang tahu demikian dia akan jaga lisan. Sebab lisan yang buruk dicatat. Yang mencatat atid, pencatat amalan buruk. Ghibah, fitnah, mencela, menghina, atau mengatakan perkataan-perkataan buruk lainnya yang menyinggung. Walaupun menyinggung sama manusia, apalagi menyinggung Allah Azza wa Jalla. Atau menyinggung Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Catat. Dia akan jaga lisan, bahkan bisikan hati atau amalan hati. Dia takut terhadap riya. Orang enggak tahu bahwa kita riya. Allah, malaikatnya tahu bahwa kita riya. Atau ujub. Orang enggak tahu kita ujub. Allah, para malaikatnya tahu ujub. Atau suudzon, benci, dengki, memusuhi kepada sama. Orang enggak tahu. Allah dan para malaikat pencatat itu tahu. Dan dicatat serta dihukum. Hukumannya ada yang kontan di dunia. Selain yang tertunda di akhirat. Jangan dikira kita dengki ke orang, benci ke orang, memusuhi ke orang, tidak dihukum kontan ketika itu juga oleh Allah. Jangan dikira, sudah langsung. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketidaknyamanan hati. Dalam bentuk sulit khusyuk ketika sholat, ketika baca Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Hambar rasanya tuh. Emang ada ngaruh gitu perasaan kita kepada sama muslim terhadap kekhusyuan sholat? Ada ngaruh. Karena hasil dari sholat salah satunya wajib diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Kalau sholat akhlaknya masih buruk, tandanya sholatnya nggak benar tuh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menghapus akhlak-akhlak yang buruk, keji dan munkar harusnya tidak ada. Makanya Nabi SAW menyatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal. Siapa yang memiliki 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satu bentuk manisnya iman sudah disinggung, khusyuk dalam sholat. Salah satu penyebab orang bisa merasakan manisnya iman, termasuk khusyuk dalam sholat, adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai sesama muslim dan tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Dijamin dapat khusyuk itu. Sebaliknya, siapa yang ada rasa dengki, benci, sulit khusyuk. Nanti syaitan begitu takbir, di luar sholat nggak ingat, di dalam sholat diingatkan. Kejahatan orang yang kita benci, nyebelinnya orang yang kita dengki muncul dalam sholat. Akhirnya dalam sholat itu membayangkan orang yang kita benci, yang kita dengki. Akhirnya ingatnya ke sana. Hambar sholatnya. Jadi apa yang ada dalam hati Allah tahu. Para malaikat pencatat juga tahu, maka menyadari hal itu kita akan berupaya untuk tidak memiliki iri, dengki, benci, memusuhi kepada sesama manusia, untuk membersihkan dari niat-niat yang tidak ikhlas, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur, dari tendensi-tendensi duniawi yang ingin kita raih dengan ibadah kita, dibersihkan. Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Bukankah manusia
mengetahui bahwa Allah Maha melihat, termasuk melihat isi hati kita. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Bertakwalah kalian kepada Allah karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. I'malu masyi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan, tapi ingat Allah Maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hati kalian, maka hati-hati itu. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam sebuah kitab namanya Syarah Kalimatul Ikhlas, penjelasan tentang kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Ada satu kisah, rawada rajulun imra'atan fi falahin laylan fa'abat. Ada seorang pemuda ngerayu, ngebujuk seorang pemudi di tengah padang pasir pada waktu malam untuk melakukan dosa maksiat. Nggak ada orang lain. Fa'abat. Wanita itu menolak. Faqala laha, sang pemuda ini bicara ke si pemudi, ma yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Apa kata si pemudi? Fa aina mukawwikubuha? Mana? Terus siapa? Di mana sang penguasa bintang? Di mana adanya sang pencipta bintang? Maknanya aina Allah ala yarona, di mana Allah? Bukankah dia melihat kita? Lihat. Kesadaran si pemudi bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan, ini yang menyelamatkan dia dari dosa dan maksiat. Kalau orang mau berbuat mesum seperti itu, lalu ada orang lewat, pasti nggak jadi kan? Kecuali binatang, cuek we binatang. Mau ditonton, mau di film, mau di gimana, itu mah cueknya. Tapi orang yang namanya orang, kalau mau berbuat zina, kemudian ada orang yang lihat, dijamin nggak jadi. Jangankan orang. Orang nggak ada, tapi ada CCTV di sana. Ada kamera di sana. Dilihat, itu ada CCTV. Jadi nggak jadi. Bayangkan seorang muslim yang meyakini Allah Maha melihat, sadar, pasti dia akan membatalkan apa yang ingin dia lakukan. Ya. Ketika mengomentari kisah ini berkata Imam Ibn Rajab, "Famana'aha hadzal ilmu iqtirafa hadzal dzambi wal wuqu' fi hadhil khati'ah." Ilmu si wanita itu bahwa Allah melihat dia, itulah yang menghindarkan dia dari terjerumus ke dalam kesalahan yang sangat besar tersebut. Itu ibadah bukan? Iya. Jadi menghindari maksiat karena takut kepada Allah itu suatu ibadah yang agung. Amal soleh yang luar biasa. Ingat nggak kisah 3 orang pergi, kemudian hujan, terus berteduh di sebuah gua, guanya longsor, jatuhlah batu menutupi mulut gua. Diseret, didorong sama bertiga itu batu, teuget-uget acan atau makna teuget-uget acan itu tidak uget-uget sedikit pun, tidak bergerak, tidak bergeser. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Bertawassul kepada amal soleh masing-masing.
Dan hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Quran menjelaskan begitu, hadis banyak, salah satunya hadis ini. Umpamanya kita tahajud tuh. Tahajud tuh rasanya lain dari yang lain. Khusyuk, enak, nyaman. Seusai tahajud kita berdoa kepada Allah. Tawasul kepada tahajud kita tak barusan. Ya Allah, bila tahajud saya yang barusan adalah amal soleh yang Engkau terima, ya Allah, dengan tahajud itu lancarkan rezeki saya. Dengan tahajud yang Engkau terima itu lunasi hutang-hutang saya. Dengan tahajud tersebut kasih saya jodoh segera. Itu tawasul kepada amal soleh. Boleh. Nah, salah satu di antara 3 orang ini menyatakan, ya Allah, saya punya seorang sepupu, saudara sepupu wanita, cantiknya luar biasa. Gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tiserele kutu tisoledat tuma. Ini nggak ada terjemahannya. Pokoknya cantik gitulah. Saya mencintai dia dengan kadar kecintaan terbesar yang dimiliki oleh seorang lelaki kepada seorang wanita. Tapi setiap kali wanita ini diajak maksiat, dia selalu menolak. Suatu saat terjadi krisis. Mungkin krismon, krisis ekonomi, krisis pangan. Makanan teh sandang apa pangan? Pangan. Orang kelaparan. Adapun pemuda itu kaya raya. Stok makanan, stok uang banyak. Wanita itu datang dalam keadaan lunglai, lemas, kelaparan. Beri saya makanan. Beri saya uang untuk memberi makanan. Dia bilang, saya akan beri kamu 1.000 dinar. 1 dinarnya itu 4.250.000. Kalau 1 gram emas itu 1 juta. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Saya beri kamu, tapi kamu harus melayani saya dulu. Akhirnya karena terdesak, dia pasrah. Pas mau berbuat, si wanita itu bilang, ittaqillah, wa la taqsiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah, dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali hak dengan haknya, tunaikan dulu haknya, artinya dinikah dulu gitu. Mendengar teguran wanita itu, dia terperanjat. Dia batalkan niatnya, padahal tinggal perung itu. Tapi karena teguran ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dia takut. Akhirnya nggak jadi. Sementara uangnya tetap diberikan. Dia pernah mengalami itu, lalu dia berdoa. Ketika di dalam gua yang terkurung tadi. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu merupakan ibadah yang Engkau terima, dengan ibadah itu bukakan pintu gua. Akhirnya seret bergeser itu pintu gua. Menunjukkan itu adalah ibadah dan amal soleh yang diterima. Apa amal soleh itu bentuknya? Bentuknya adalah membatalkan niat atau perbuatan dosa karena takut kepada Allah SWT. Itu ibadah yang agung. Dan Allah akan kasih reward. Allah akan kasih pahala. Allah akan kasih balasan. Di dunia orang itu dimuliakan, di akhirat apalagi lebih dimuliakan lagi. Ini salah satu di antara perilaku
yang luar biasa agung. Karena apa? Karena penghayatan terhadap beberapa sifat Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Nah, keyakinan kita tentang hal itu, lihat efeknya kepada akidah dia, kepada ibadah dia, kepada akhlaknya dan seterusnya. Demikian juga apabila seorang hamba meyakini Allah itu Ghaniyyun Karim, Wasi'ul Ihsan. Allah itu maha kaya tapi maha dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapada manusia. Itu kalau orang. Kalau Allah, ya kaya raya, ya dermawannya itu tidak ada batasnya. Kalau Allah memberikan rizki kepada hamba yang dikehendakinya tanpa batas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah akan berikan rizki yang tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa hitung-hitungan, baik jumlahnya, termasuk waktunya tidak diduga, momen atau penyebabnya juga di luar prediksi kita. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan. Kebaikan Allah Azza wa Jalla begitu luas, tak terbatas. Maka orang yang meyakini kedermawanan Allah dan kekayaan Allah Azza wa Jalla, maka dia pertama selalu optimis akan memperoleh kebaikan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Dalam bentuk kekayaan, iya. Dalam bentuk terutama kekayaan yang paling berharga itu apa coba? Lingkungan yang baik. Kalau kita hidup di suatu tempat lingkungannya baik, yang menyebabkan ibadah kita ini terpelihara, setiap sholat selalu ke masjid, kemudian ketika berperilaku juga menunjukkan semuanya, semua pihak menunjukkan kemuliaan akhlak. Isinya ibadah terus. Ada kajian rutin, tahsin ada, tafsir ada, hadis fiqih juga ada, apalagi tauhid ada. Itu rizki yang termahal dibanding rizki berupa kekayaan, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, dan yang sejenisnya. Allah Azza wa Jalla Maha Dermawan, kaya raya, kedermawanannya itu tidak berbatas. Maka asal kita melakukan sesuai dengan perintah Allah yang berkaitan dengan rizki, optimislah. Perintah Allah apa? Silakan cari rizki dengan cara yang Allah bolehkan, Allah izinkan. Dan tawakal kepada Allah seusai ikhtiar tersebut, barengi dengan doa, barengi dengan ikhtiar lain yang Allah jelaskan. Ikhtiar lain ini bisa membuka pintu-pintu rezeki. Lakukan semua ikhtiar itu, tunggu saja bagaimana rezeki itu akan datang kepada kita dalam jumlah yang tidak bisa kita duga, dengan penyebab dan waktu yang juga tidak bisa kita prediksi. Apa saja cara untuk membuka rizki Allah Azza wa Jalla? Diterangkan doa ya. Ikhtiar nyata, dagang kek, jual jasa kek, atau apapun yang Allah izinkan. Terus
barengi dengan amalan lain. Amalan ini bukan bisnis, nggak ada kaitan dengan bisnis. Tapi amalan ini yang menyebabkan bisnis kita jadi lancar. Apakah itu? Jangan lupa infak, jangan lupa sedekah, jangan lupa menolong orang, meringankan beban orang. Siapa orang yang meringankan beban saudaranya, Allah akan ringankan beban dia dunia akhirat. Siapa orang yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Siapa orang yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Nah, termasuk siapa orang yang memberi kepada orang, Allah akan beri dengan jumlah yang lebih besar daripada apa yang dia berikan kepada orang lain. Ayat hadis banyak. Nih ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ma min yaumin ya tala'at fihi syams illa nazalat fihi al-malakan. Tidak ada satupun hari. Di hari itu matahari masih terbit. Kecuali ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat berdoa, Allahumma anfiq. Atau dalam riwayatin, Allahumma ati munfiqan khalafan. Allahumma ati, ya Allah berikan munfiqan kepada orang yang infak pada hari ini khalafan, ganti yang berlipat-lipat. Malaikat kedua sebaliknya, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berikan kebangkrutan atau kesulitan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu dia punya kelebihan harta yang bisa dia keluarkan tapi dia tahan. Tidak dia infakkan, tidak dia sodakokan. Kata malaikat, sing rugi taduk itu mah. Yang pertama, orang yang infak pada ini, ya Allah ganti dengan ganti yang berlipat-lipat. Tuh. Makanya Nabi SAW menyatakan, anfiq tunfaq. Infaklah kalian maka kamu akan diberi infak oleh Allah Azza wa Jalla dengan jumlah yang lebih besar lagi. Infak sedekah menolong orang ini nggak ada kaitan dengan bisnis, dengan usaha kita mencari rezeki, dengan dagang. Tapi itu yang menjadi penyebab bisnis kita lancar, infak kita, dagang kita juga jadi laris manis Tanjung Kimpul. Apa artinya? Dagangan laris, duit kumpul. Nah gitu. Lakukan itu. Saya kan kemarin di sini apa di mana lupa ya. Gak apa-apa kalau di sini diulang sekali lagi, jangan bosan. Cuma sekali lagi kok. Ketika membahas tentang alam para malaikat, ada orang berjalan di padang pasir yang panas, tiba-tiba terdengar suara di langit, asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya si fulan. Selasa lalu saya bahas ini? Enggak. Mungkin di tempat lain. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya. Kalau fulan bukan nama. Si Anu bahasa kita ya. Akhirnya dia melihat ada awan berkumpul di suatu tempat. Menghitam di sana. Dia buru ke sana, ternyata hujan turun. Hanya di tempat itu. Setelah itu reda. Aku melihat, aku masuk ke perkebunan itu dan aku lihat ada seseorang yang sedang mengatur aliran air hujan ke kebunnya. Lalu ditanya, ya Abdullah, masmuk, wahai hamba Allah, siapa namamu? Sudah selesai gitu? Asa baru pembukaan itu. Masmuk,
siapa namamu? Dia menjawab, ismi fulan. Namaku fulan. Ternyata nama dia adalah nama yang dia dengar disebut oleh suara dari langit tadi. Orang itu balik bertanya, ya Abdullah, limadza sa'altani an ismi? Wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, tadi aku mendengar namamu disebut oleh sebuah suara di langit. Suara itu menyatakan asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan. Ternyata fulan itu engkau. Akhbirni ya fulan famadha fa'alt. Sekarang beritahukan kepadaku apa yang kau lakukan. Sampai kebunmu secara spesial dihujani, sementara kebun yang lain tidak, hanya engkau. Kata orang itu, sesungguhnya sepertiga dari hasil kebunku aku pakai modal untuk berkebun lagi. Sepertiganya aku makan bersama keluargaku dan sepertiganya aku sodakohkan. Dibagi 3 tuh. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk dikonsumsi dia dan keluarga, sisanya udah. Ini yang menjadi penyebab kebunnya secara khusus diberi hujan yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka salah satu di antara faedah dari hadis ini yang diterangkan oleh para ulama bahwa bersedekah mengundang turunnya rezeki. Maka bagi para pebisnis, pedagang, kalau ingin sukses, jangan lupa sedekah. Itu ibarat mancing. Kalau kita mau dapat ikan besar, modal. Apa modalnya? Umpan, kail, terus jejer teh naon? Jejer. Kalau jejer mah nggak perlulah, cukup ambil kayu atau bambu yang besar, tali gitu ya. Talinya kenur aja nggak apa-apa, atau apa senar gitu. Senar raket tenis gitu. Buka aja tuh raket tenis, senarnya dipakai. Umpannya bala-bala cukup lah. Kalau ingin cepat disanggup, cengikan sekali. Beleber. Baru dapat ikan yang besar. Untuk dapat ikan kita harus mengeluarkan modal. Agar Allah membuka pintu rizki yang lebar, ya kita infak sedekah. Infak sedekahnya nggak seberapa, hasilnya yang luar biasa. Itu sikap infak dan sedekah sebuah ibadah yang luar biasa. Lahir dari pemahaman kita tentang bagaimana cara Allah membagi rizki. Bagaimana cara Allah membuka pintu-pintu rizki untuk kita. Pokoknya jadikan rizki itu sebagai alat untuk ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, Allah akan bukakan. Kita mencari rezeki untuk apa? Untuk haji dan umrah, untuk zakat, infak dan sedekah, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun madrasah, untuk membangun fasilitas dakwah yang dibutuhkan. Kita niat mencari rezeki untuk itu, wah Allah bukakan keran-keran rezeki untuk dia. Coba lihat dalam surah Az-Zariyat 56 sampai 58 Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Rizki dikaitkan dengan tugas ibadah. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu Allah jelaskan,
Allah tidak menginginkan rizki dari mereka dan tidak menginginkan mereka memberi makan kepada Allah. Tapi sebaliknya Allah lah pemberi rizki untuk bekal ibadah mereka. Rizki itu bekal untuk ibadah. Cari rizki agar ibadah kita lebih hebat, lebih berkualitas. Maka ketika kita mencari rizki sebagai alat atau modal untuk ibadah, Allah buka pintu-pintu rizki, keran-keran rizki yang tidak akan bisa ditahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa orang yang bertakwa diberi rizki yang tidak disangka-sangka, yang tidak dihitung-hitung dalam jumlah yang besar dan banyak? Karena orang yang bertakwa dengan ketakwaannya akan memanage pengelolaan harta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai nolong orang, dipakai haji, umrah, dipakai bangun masjid, bangun pondok dan seterusnya. Makanya Allah buka pintu-pintu rizki. Lihat, ibadah dan kemuliaan akhlak berupa kedermawanan, berupa kepedulian terhadap sesama, berupa jiwa sosial kepada sesama manusia, perhatian, pertolongan, bantuan dan seterusnya, itu lahir dari pemahaman kita tentang beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa besarnya pemahaman kita terhadap nama dan sifat Allah memberi pengaruh yang besar terhadap kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Lebih mendalam kita mengenal Allah, kita akan lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih tawakal kepada Allah, lebih berharap kepada Allah, lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah, lebih khusyuk. Kalau sholat lebih khusyuk, kalau saum lebih bersungguh-sungguh, kalau baca Al-Quran, zikir dan berdoa lebih mendalam penghayatannya. Dan itu akan berdampak kepada jiwa kita. Jiwa kita tenang, jiwa kita tentram, jiwa kita merasakan keteduhan, kesejukan di dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan ibadah yang berkualitas mendorong kita untuk menambah secara kuantitas dari ibadah tersebut. Siapa orang yang merasakan kekhusyuan dalam sholatnya, saya yakin dia tidak cukup hanya dengan sholat fardu saja. Dia akan nambah dengan sholat sunat. Dengan sholat sunat, tenang, tentram, dia akan nambah bangun pada malam hari. Itu untuk tahajud. Seusai sholat dia akan tambah dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan indikator diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah hadirin penjelasan tentang pengaruh Asmaul Husna terhadap ibadah yang dilakukan oleh manusia. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya untuk siang hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan ada lagi yang ngirim kertas pertanyaan. Ini aja gak akan terbahas. Kebanyakan. Sementara waktunya tinggal tersisa 24 menit. Kurang 2 detik. Bagaimana cara menghitung atau menghafal Al-Asmaul Husna? Ini belum terbahas. Asmaul Husna tidak ada yang tahu jumlahnya. Banyak. Jangankan kita, para nabi, para malaikat juga tidak tahu jumlah yang sebenarnya dari Al-Asmaul Husna. Yang tahu hanya Allah. Dari mana kita tahu hal tersebut? Dari hadis Nabi SAW yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah siapa orang yang sedang resah dan gelisah.
risau dan galau, sedih. Lalu dia membaca doa, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biadik. Itu doa. Siapa orang yang dilanda keresahan dan gelisahan, lalu berdoa, ya Allah, aku hambamu, anak dari hambamu, anak dari amatmu. Amat itu hamba perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Terus ada berapa kalimat lagi sampai kepada doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut semua namamu yang engkau sudah namakan dirimu dengan nama itu, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Kalimat awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, nama-nama yang hanya engkau tahu, yang ada pada ilmu ghaib yang ada di sisimu, menunjukkan nama-nama Allah, baik jumlahnya ataupun namanya, tak ada yang tahu kecuali Allah. Dan itu ada dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Allah. Ini menunjukkan tak terbatas. Jadi nama Allah atau Al-Asmaul Husna sangat banyak. Dan tak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Muslim. Allah, coba perhatikan hadisnya, memiliki 99 nama yang belum selesai, ada yang siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia akan masuk surga. Kalimatnya sama dengan begini. Saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada yang hafal juz amma. Kalimat ini, apakah uang saya hanya 1 juta? Enggak, banyak. Miliaran, triliunan di bank punya orang. Hanya di antara sekian banyak uang saya, 1 juta saya siapkan untuk saya berikan kepada yang hafal juz amma. Itu. Allah punya banyak asmaul husna. Di antara sekian banyak asmaul husna, ada 99 di antaranya. Siapa yang mengihsa kepada 99 ini, dia masuk surga. Bukan menghafal, ihsa, faman ahsaha. Kalau hafal tapi nggak paham maknanya dan nggak diaplikasikan, ya nggak masuk kepada hadis ini. Nggak ada jaminan surga, ya. Apa makna ihsa? Ihsa menghafal bagus, menghafal asmaul husna bagus, yang 99. Tapi yang lebih penting memahami maknanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Itu yang penting. Kalau hafal tapi nggak paham, nggak mengaplikasikan, malah bertolak belakang, ya nggak dapat, bukan mengihsa namanya. Nanti tentang hadis itu secara spesifik akan kita bahas pada waktunya. Lalu 99 nama itu yang mana saya nggak ada hadis yang sahih. Apakah yang ada di jilid mushaf Quran ada ya? 99 itu tidak didasarkan pada hadis. Ada kitab Tauhid yang kita pernah bahas, nama Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ada satu riwayat yang memuat 99 asmaul husna tapi riwayatnya dhaif. Kita sudah pernah bahas, ya.
Apa saja bentuk penyimpangan dalam Asmaul Husna? Contohnya beberapa penyimpangan dalam memahami Asmaul Husna. Pertama, menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama itu. Allah punya banyak nama, tapi kok disebut dengan selain namanya ya? Itu pertama. Ya. Yang kedua, memahami nama Allah Azza wa Jalla secara keliru. Salah satu contohnya ya, mengambil sifat yang sifat ini tidak terkandung dalam nama Allah. Sementara sifat yang terkandung dalam nama Allah ditolak. Setiap nama mengandung sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim nama Allah. Sekaligus terkandung sifat Allah itu Rahman dan Rahim. Nah, kalau nama Allah minimal 99. Minimal tuh. Apalagi tadi sudah dikatakan banyak. Berarti sifat Allah minimal segitu tuh. Ada orang yang mengurangi, membatasi sifat Allah 13, 20 ada. Sisanya dikemanain coba? Di antara ada yang hafal sifat 13 dan 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Saya masih hafal. Karena saya pernah mengajarkan dulu. Ada 13, ada 20. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya ada. Dikemanakan itu teh? Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat Allah bukan? Ya iyalah, dikemanain? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu sifat Allah bukan? Ada dalam Quran? Surah apa? Al-Hasyr. Ada dalam sifat 13-20? Nggak ada. Dikemanakan tuh? Padahal itu nyata dalam Al-Quran, nah itu sifat Allah. Tapi nggak ada dalam sifat 13 dan 20. Ada yang menjawab, 13 ini cukup untuk seluruh kebutuhan akidah kita. Jadi rak dipicen ya teteh. Tidak diakui yang lainnya sebagai sifat Allah gitu. Ini diantara kekeliruannya. Dan banyak kekeliruan lain. Dalam sebuah hadis, Rasul SAW baca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Apakah ini termasuk Asmaul Husna atau pujian dalam berdoa? Enggak, itu Asmaul Husnanya bukan. Allah itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salat malam ketika iftitah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa minal haqqi bi'idlik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa iftitah pada waktu tahajud. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa artinya? Allahumma ya Allah Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Penguasa Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Apakah ini adalah nama-nama Allah? Iya. Fatiras samawati wal ardh itu sifat Allah. Pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang tahu tentang yang gaib dan yang nyata. Ya. Sebagian di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apakah benar kalau manusia itu pasti meninggal? Ya iyalah. Belum selesai tapi. Apakah benar kalau manusia itu pasti meninggal itu kita akan masuk neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosa terlebih dahulu?
Ada yang begitu. Ada yang langsung masuk ke surga. Siapa yang masuk neraka dulu? Namanya usatul muwahhidin. Ahli tauhid, ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Tauhidnya benar, lurus, tidak ada kebidahan dalam memahami asma dan sifat Allah. Ibadahnya benar kepada Allah, tapi dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Ketika ditimbang, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maka sebagian pahala dipakai menghapus dosanya. Pahala habis, dosanya masih ada yang tersisa. Kalau dihitung dengan angka, pahalanya 1000, dosanya 2000. Lalu pahala yang 1000 dipakai menghapus dosa. Terhapus 1000, sisa 1000. Pahala habis, saldo yang tersisa 1000. Itu yang diazab dulu. Dibersihkan dulu sampai lunas oleh azabnya, baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun kalau pahalanya 10.000, dosanya 100. Ketika ditimbang, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Lebih banyak ke pahalanya, maka dosanya yang 100 dihapus oleh 100 pahala. Dosanya habis, pahala yang tersisa masih ada. Saya nyebut berapa tadi? 10.000. Masih ada 9.900. Itu yang menentukan ketinggian derajat dia di surga nanti. Itu langsung ke surga. Walaupun waktu meninggalnya masih banyak dosa yang tersisa. Tapi dosa ini nanti terhapus oleh pahalanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Jadi ada yang langsung ke surga, ada yang memang masuk ke neraka terlebih dahulu di kalangan kaum muslimin. Ya, tidak semua masuk neraka dulu, tidak. Apa yang harus ana lakukan dalam proses menuju amalan sholat yang diterima oleh Allah? Selain mengikuti kajian dalam memahami Asmaul Husna, apakah dengan perbanyak istighfar akan Allah bimbing anak menuju kemuliaan akhlak? Syukron. Iya, banyak istighfar termasuk salah satu penunjang. Dan banyak lagi yang lain. Yang terutama gini aja. Semua yang Allah perintahkan, baik yang fardu ataupun yang sunnah, laksanakan. Semua yang Allah larang, baik yang haram termasuk yang makruh, tinggalkan. Terus banyak berdoa, minta bimbingan. Jangan lupa ngaji terus dan gaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Hindarkan bergaul dengan orang-orang yang buruk agamanya, yang bisa menyeret kita kepada keburukan agama dia. Nanti agama kita terbawa buruk juga. Peribahasa menyatakan as-sahib sahib. Ini bukan ayat, bukan hadis. Hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Sahabat itu menyeret kita untuk memiliki pemahaman dan karakter seperti yang dimiliki oleh sahabat kita. Kalau pemahaman agamanya menyimpang, karakternya buruk, lalu kita jadikan sahabat, kita akan terbawa, terseret oleh keburukan dia. Makanya bergaulah hanya dengan orang yang bisa menuntun kita kepada kebaikan. Ustaz, bagaimana caranya untuk menghilangkan penyakit hati, iri, dengki, hasad, riya, syukron? Jangan dipiara. Tinggalkan, maka kita tidak akan memilikinya. Ya, cara nakumaha. Pertama, terus ngaji. Ya, banyak orang yang punya penyakit hati, tanpa disadari hilang karena sering ngaji.
Dan ini teralami oleh para ulama. Ada di antara para ulama yang awal mengaji niatnya salah. Untuk dunia. Ini pengakuan para ulama di antara Imam Al-Baihaqi. Menyatakan talabnal ilma li ghairillah. Fa'aba illa ayyakuna lillah. Dulu kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Gagal. Ilmu tidak bisa dikuasai, difahami kecuali karena Allah. Berkata Syekh Al-Baji ketika menjelaskan perkataan Imam Al-Baihaqi, maksud dulu mereka belajar tidak karena Allah, niatnya ingin disanjung, dipuja, dipuji seperti para ulama sebelumnya. Para ulama itu dipuji terus. Disanjung, dimuliakan, dihormat. Ingin seperti itu. Ternyata gagal. Di tengah perjalanan, ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Lalu mereka merubah niatnya ikhlas karena Allah, barulah berhasil menjadi ulama besar. Nah, jadi ingat, ilmu bisa membersihkan hati. Termasuk tadi ketidakikhlasan bisa terkikis, terhilangkan dengan belajar ilmu. Nanti ilmu yang menuntun, ilmu itu harus ikhlas. Termasuk ketika belajar ada iri, ada dengki, ada hasad, ada riya, ada sum'ah, ada takabur. Dengan belajar nanti tahu itu bahaya. Jadi tetaplah belajar. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah membersihkan hati kita dari semua yang mengotorinya. Coba baca nih doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hati saya. Bersihkan dia ya Allah. Sebab engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pemilik dan penguasa hati ini. Allahumma inni ini nyambung ke doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta aghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, aku minta hidayah kepadamu untuk fi'lal khairat, memperbanyak melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua yang munkar. Iri, dengki, hasad itu munkar. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku, karena agama inilah yang menjadi penjaga seluruh urusanku. Ya Allah, perbaiki untukku urusan duniaku yang aku hidup di dalamnya. Perbaiki urusan akhiratku yang kelak aku akan hidup di sana. Dan jadikan kehidupanku sebagai momen untuk menambah berbagai macam kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai masa istirahat dari seluruh keburukan. Jadi mintalah doa kepada Allah. Berdoa agar kita dibersihkan hati dari iri, dengki, riya, dan seterusnya ya. Yang kedua, pertama belajar ilmu. Yang kedua, doa. Ketiga, tadi gaul dengan orang-orang yang ikhlas. Jangan gaul dengan orang yang hasad, dengki, riya, nanti kita ke bawah. Gaul dengan orang yang pamer. Oh, saya dulu ya pernah tahajud, khusyuk banget.
doa, dan doanya dikabul tuh. Pamer ya enggak? Kita jadi terpancing, inget-inget saya kebaikan apa dulu ya. Ketemu, dikabarkan. Kalau nggak ketemu, dikarang. Jadi apa istilahnya adean kok kuda berem. Jadi bangga oleh sesuatu yang tidak kita lakukan, tidak kita miliki gitu. Ya. Jadi pilih bergaul dengan orang yang tulus, yang ikhlas, yang tawadhu, yang sangat mencintai sesama, menunjukkan kepedulian dan kasih sayangnya kepada sesama, nanti kita terbawa bagus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum ayyukhalil." Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Bagaimana agar doa kita dikabul oleh Allah? Apa saja yang harus kita lakukan? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da artinya penyakit, ad-dawa artinya obat. Itu di mukaddimahnya menyatakan salah satu dawa adalah doa. Doa itu obat yang luar biasa. Lalu beliau menjelaskan bagaimana caranya agar doa itu dikabul. Pertama, pilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga akhir malam, ba'da sholat fardu, antara azan dan qomat, ketika saum, ketika safar, itu saat-saat yang mustajab untuk berdoa. Itu yang pertama. Kedua nih, coba barengi awalnya, sebelumnya ataupun setelahnya. Ada qobla dan ada ba'da dengan amal soleh lain. Umpamanya sebelum berdoa, coba lakukan kebaikan sebelumnya. Baik baca Quran atau sholat sunat, umpamanya wudu, syukur wudu, atau infak dan sedekah. Tapi saya di rumah Ustaz, nggak ada orang yang bisa kita beri. Bisa transfer, cari YTS, nomor rekening untuk ma'had berapa ya. Kirim 100 juta, lalu berdoa. Ya kurang atau Ustaz sesok atau semiliar. Biar cepat selesai ma'had, apalagi Januari harus selesai untuk murid santri tahun berikutnya ya. Sekarang masih belum selesai. Mana Pak Ruli, mana? Berapa persen sekarang? Ngumpet Pak Ruli. Ada 50% sekarang? Nanti tanya. Belum. Januari ini. Ya, jangan biarkan. Bantu. Jariyah tuh. Jadi awali dulu oleh ibadah. Amal soleh. Terus masuk kepada taraf doa. Ini tidak wajib. Bila memungkinkan, berdoalah dalam keadaan wudu dan menghadap kiblat. Ini tidak wajib. Nah, lalu angkat tangan kalau itu momen berdoa yang mutlak. Ya. Lalu awali dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Terus setelah itu awali dengan tobat, mengakui dosa dan kesalahan kita. Baca dulu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur. Pokoknya tobat dulu. Setelah tobat, doakan dulu orang lain. Doakan orang tua. Setiap doa sertakan orang tua, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, sesering mungkin, ya. Nah, baru setelah itu
dibarengi ditambah dengan sholawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Setelah sholawat baru masuk kepada isi doa yang kita inginkan. Terakhir tutup lagi dengan sholawat. Setelah itu jangan lupa aminkan. Amin maknanya kabulkan ya Allah. Setelah itu barengi dengan ibadah atau kebaikan lain seusai berdoa. Sebab salah satu di antara tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah, termasuk doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah, itu tandanya orang itu termotivasi untuk melakukan amal soleh lain setelahnya. Kalau setelah beres berdoa langsung keplak ke teman terus memarahi, dijamin doa tadi mardud tertolak. Tapi setelah berdoa tiba-tiba, mana canceling, keluarkan dompetnya, masukkan semuanya ke canceling itu, terus melakukan ibadah lain, insya Allah itu tanda bahwa doa kita makbul. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang urutan berdoanya kayak tadi, nyaris doa itu pasti dikabul. Nyaris tidak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Izin bertanya ya Ustaz, 2 pertanyaan. Boleh kan? Boleh 10 juga. Paling jawabnya 1. Apa arti bid'ah dhalalah? Artinya bid'ah yang sesat. Emang ada bid'ah yang tidak sesat? Tergantung. Tergantung apa? Pesanan, bayaran? Bukan. Apakah makna bid'ah di sini secara bahasa atau secara istilah syar'i? Kalau secara bahasa, ya ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Maknanya adalah bid'ah itu sesuatu yang baru. Yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Kalau itu dalam urusan dunia, itu bagus. Dulu tidak ada pesawat, sekarang ada. Itu urusan dunia atau agama? Dunia. Bagus apa jelek? Bagus. Dulu nggak ada internet, sekarang internet. Dulu nggak ada TV, nggak ada mikrofon, nggak ada kamera. Itu urusan dunia. Bagus apa jelek? Bagus. Kalau itu mau dibilang bid'ah karena dunia tidak ada, yaitu bid'ah hasanah dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, karena agama ini sudah sempurna, gak boleh ditambah, dikurang atau dirubah. Menambahnya, menguranginya, merubahnya adalah bid'ah dan dhalalah, sesat. Karena di mana letak kesesatannya? Nambah-nambah aturan Allah. Jangankan aturan Allah, aturan manusia yang sudah baku ditetapkan berdasarkan konstitusi gitu ya, dirubah. Itu bisa dihukum nggak? Dihukum. Coba umpamanya. Lalu lintas ada letter S. Apa artinya? Boleh berhenti di sana. Itu kan artinya. Iya, yang tidak boleh itu kalau letter S dicoret. Itu baru nggak boleh. Ada letter S saja tidak dicoret, ada? Ada, boleh berhenti. Tapi kalau dicoret nggak boleh berhenti di sana. Biasanya yang letter S dicoret itu yang di tikungan, yang disempit, tempat sempit, nggak boleh bikin macet atau bikin celaka. Sok oleh kita dicabut, polisi tenanaunan atau di dia bercabut, simpen di terminal, dirubah itu. Atau terminal kosong, nggak ada yang berani berhenti di sana, ya nggak? Di tempat tadi malah pada berhenti karena nggak ada larangan berhenti. Ini orang bisa ditangkap apa tidak? Kejahatan bukan? Kejahatan, merubah aturan. Coba KTP sudah dapat, kita rubah, kita tambah. Ini kurang datanya nih, nggak ada nomor HP, masuk HP, ya, nggak ada berat badan, masuk berat badan. Gawat nggak? Gawat karena apa? Berat badan tetap nggak
bisa berubah. Nah yang bahaya ini sekarang kan KTP berlaku seumur hidup ya. Pas dipoto umur 18 tahun, cek gelis keneh, kasep keneh, gagah keneh. Berlaku sampai 50 tahun yang akan datang. Sudah peot, sudah aki-aki, fotona ganteng keneh gitu. Jadi merubah aturan manusia saja sudah sebuah kejahatan. Apalagi aturan Allah dan Rasulnya, ya. Maka sesat dalam beragama nggak boleh ditambah, dikurang ataupun dirubah. Di zaman Nabi-nya tidak dilakukan, sekarang diada-adakan. Itu yang dhalalah, ya. Wallahu a'lam. Benarkah sesudah baca doa iftitah disunahkan baca ta'awudz? Tidak benar. Baca ta'awudz disunahkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan ketika akan membaca Al-Quran baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah cuma dalam sholat setelah iftitah kita membaca apa? Fatihah ya. Jadi disyariatkannya membaca ta'awudz karena Al-Fatihahnya bukan karena iftitahnya. Ya, lalu ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi menyatakan ta'awudz disyariatkan setiap rakaat. Jadi ketika akan baca Fatihah ta'awudz rakaat pertama ya, kedua, ketiga, keempat ya. Karena apa? Karena keumuman ayat wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kalau kamu baca Al-Qur'an berlindunglah kepada Allah. Dan Al-Fatihah adalah Al-Quran. Maka disyariatkan baca ta'awudz. Adapun rakaat kedua, apakah sudah terwakili oleh ta'awudz di rakaat pertama? Tidak. Itu bacaan baru. Karena sudah terseling oleh ruku, oleh sujud. Sama dengan begini. Kita sekarang baca Al-Quran. Ta'awudz dulu. Setelah ta'awudz baca Al-Quran. Setelah itu kita tutup ngabasok heula. Beres baso tilu mangkok, releb terab, minum karena sehah, baca lagi Quran. Ta'awudz lagi enggak? Ta'awudz lagi. Karena itu bacaan baru. Sudah terseling oleh amal-amalan lain. Maka beliau katakan ya disyariatkan. Sebagian ulama seperti Imam Malik hanya disyariatkan di rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga sudah terwakili atau tercover, terhandle oleh rakaat pertama. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau saya pribadi saya baca ta'awudz setiap rakaat ya. Sudah habis waktunya, sudah cukup sampai di sini, bisa keburu adzan. Nanti nggak sempat makan. Cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi di hari Senin yang Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.